Serdani. Yuk kita mau memuji nama Tuhan ya hari ini. Nah, supaya kita tetap bahagia, kita mau naikkan pujian bersama-sama hari ini. Kurasa bahagia. Yuk anak-anak di rumah bangkit berdiri dong. Boleh tepuk tangannya juga. Bersyukur bahwa Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Biar Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami semua, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Buat hati kami, buat pikiran kami, buat telinga kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami Tuhan boleh diubahkan karena ada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang selalu semangat, yang selalu hebat, yang selalu luar biasa. Pagi ini kita mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang masih memberi setiap kami nafas kehidupan. Engkau Tuhan yang masih memberi setiap kami kesehatan. Kami masih bisa membuka mata kami masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi.
Tuhan, sebelum kami mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang berbicara lewat apa yang kami dengar, lewat apa yang kami baca dari setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Priska mau ajak kita sama-sama belajar dari kisah pertumbuhan pohon kurma. Siapa di sini yang pernah melihat pohon kurma atau pernah melihat buah kurma? Nah, kita mau belajar dari kisah pertumbuhannya. Kita mau perhatikan dulu ya klip berikut ini. Di sini tadi kita melihat ya, ketika biji tanaman dari pohon kurma itu ditanam, dia tidak hanya diletakkan dikubur di dalam tanah, dipendam di dalam tanah, tapi di atasnya diberi batu yang kuat untuk menindih akan biji tersebut. Nah, dari sini kita belajar apa? Ketika batu itu ditindihkan, itu seperti seolah-olah beban buat biji pohon kurma tadi. Sama halnya dengan kehidupan saat ini, menggambarkan satu keadaan kehidupan yang seolah-olah berat, seperti situasi pandemi saat ini. Kita tetap dituntut untuk belajar dari rumah kita masing-masing. Kita tetap dituntut untuk melakukan aktivitas sekolah tanpa harus bertemu dengan guru, tanpa harus berjumpa dengan teman-teman kita. Semuanya tidak terlihat karena dilakukan dari rumah kita masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, ada dua pilihan di dalam hidup kita. Kita tetap melakukannya dengan tekun, kita tetap melakukannya dengan setia, atau kita mengabaikannya. Tidak dilihat guruku, temanku tidak tahu. Dua pilihan itu ada di dalam hidup kita. Ketika biji tadi ditanam, ditindih oleh batu, dia berusaha untuk tumbuh ke atas, pertumbuhannya tidak bisa. Tapi apakah biji pohon kurma itu menyerah hanya sampai di situ saja dengan situasi yang berat yang harus dihadapi? Tidak. Biji pohon kurma itu mau terus memilih bertumbuh sekalipun dia tidak terlihat. Apa pertumbuhan yang terjadi? Dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang tidak terlihat, dia memilih, aku mau bertumbuh ke bawah. Aku mau bertumbuh semakin kuat ke bawah. Kalau aku punya akar yang kuat, aku menembus ke bawah, aku akan bisa naik, aku akan bisa jebol akan batu itu. Itu kepercayaan yang dimiliki oleh biji pohon kurma tadi. Ketika dia menghadapi tekanan, dia tidak menyerah. Sama halnya dengan hidup kita. Dalam keadaan yang berat tadi yang Miss Priska sampaikan, seolah-olah dalam pandemi seperti ini kita masih tetap dituntut untuk belajar. Kita harus tetap mengerjakan kegiatan sekolah tanpa ada didampingi oleh guru secara langsung, tanpa harus berjumpa dengan kita secara langsung. Tapi ketika kita memilih, aku mau tetap kerjakan, aku mau tetap belajar, aku mau tetap sekolah, sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun guruku tidak melihat aku, sekalipun teman-temanku tidak melihat aku, tapi aku mau melakukannya itu terus. Nah, itu seperti pohon kurma tadi yang memilih dia bertumbuh
ke bawah. Sampai kapan kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi ketika tadi biji pohon kurma tadi dia sudah punya akar yang kuat menembus ke bawah tanah, dia berusaha untuk tumbuh ke atas dan dia bisa menjebol akan batu yang menindih tadi. Batu yang menindih tadi bisa didorong ke atas sehingga pohon kurma pun juga bisa tumbuh ke atas. Nah, kita belajar yang kedua, setelah kita memiliki akar yang kuat, kita akan dapat terus bertumbuh. Jadi kita bukan jadi anak-anak yang menyerah dengan keadaan, kita tidak menjadi anak-anak yang putus asa. Kita tidak menjadi anak-anak yang dalam situasi seperti ini malah kita jadi orang yang bodoh. Tapi ketika kita tetap tadi bertumbuh kuat, membangun akar kita bertumbuh kuat ke dalam dengan terus belajar, meskipun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan tetap jadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ya. Seperti itu, kita bisa menghadapi situasi apapun yang terjadi. Kita tidak menyerah. Ketika pandeminya selesai, kita akan muncul sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar yang tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Nah, karena yang ketiga kita belajar bahwa tekanan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi itu diizinkan Tuhan, bukan untuk melemahkan kita ketika kita menghadapi tantangan tadi. Gak bisa sekolah di dalam kondisi pandemi seperti ini bukan berarti terus kita tidak belajar. Tapi Tuhan izinkan itu tekanan dalam hidup kita, dalam situasi pandemi seperti saat ini, tetap terus semangat belajar karena Tuhan mau melihat ada ketekunan di dalam hidup kita. Miss Priska mau bacakan ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tetap beriman, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Tapi tadi Tuhan juga mau lihat ada ketekunan di dalam hidup kita. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Tuhan mau temukan anak-anak yang tetap tekun, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang luar biasa. Karena tadi tetap melakukan segala sesuatunya, belajar dari rumah masing-masing dengan ketekunan dan kerajinan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa tadi ketekunan itu sampai ayat yang keempat ya, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bisa menghasilkan buah-buah yang matang, yang tetap bertahan dalam ketekunan kita tadi. Miss Priska akan akhiri dengan baca satu ayat dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Bagaimana kita jadi seorang pemenang dalam situasi yang sulit, dalam sebuah tekanan. Bagaimana kita jadi orang-orang yang pemenang, yang memiliki ketekunan dengan buah yang matang, dengan cara kita memiliki pikiran yang positif. Miss Priska bacakan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan ngajari kita, pikirkan yang baik. Jangan bersungut-sungut dalam keadaan yang seperti ini.
Tapi tetap pikirkan bahwa dalam situasi pandemi sekarang ini pun kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti biji yang ditanam, yang ditindih dengan batu yang kuat, tapi biji itu bisa menerobos keluar dan menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang. Ketika menghadapi angin yang kencang di padang gurun, di padang pasir, dia tidak mudah tumbang, tapi dia tetap bisa kuat sekalipun dia ada di padang pasir. Karena apa? Akarnya tadi kuat. Sama dengan hidup kita. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang hebat. Hari ini, hari terakhir kita untuk kita devotion bersama di tahun ajaran 2020-2021. Besok kita sudah akan terima rapot. Perjuangan kalian di tahun ini sungguh sangat luar biasa. Tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus menghasilkan ketekunan dalam hidup anak-anak di tahun pelajaran yang akan datang. Apapun situasinya, apapun keadaannya, tetap percaya Tuhan izinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kuncinya apa tadi? Satu, kita tetap punya iman, kita punya ketekunan, dan kita tetap berpikir positif. Tidak berpikir yang negatif, tidak sungut-sungut, tapi kita terus berpikir yang positif, bahwa dalam keadaan yang seperti ini pun Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan hidup kita bersama. Mari kita tutup devotion pagi hari ini. Sekali lagi kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau yang mengajari kami menjadi anak-anak yang terus bertahan, yang terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang memiliki ketekunan, anak-anak yang memiliki iman. Tuhan, kami berdoa biar pagi hari ini firman-Mu yang akan berbicara dalam hati, dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021 dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kami tetap bertahan sampai hari ini, dan kami dalam pemeliharaan yang daripada-Mu. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak yang di rumah, mereka yang terus berusaha, mereka yang terus berjuang, mereka yang terus memiliki semangat untuk belajar. Engkau Tuhan yang akan memberi keberhasilan dalam hidup setiap anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.